Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati amsik wal imam yahtubu faqad laghut amsiku wasma'u wa'ati'u rahimakumullah amsiku wasma'u wa'ati'u rahimakumullah amsiku wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah. جعل الإنسان حسنا وألهمه في قلبه إيمانا وزينه بنوره تزيينا وعلم القرآن بيانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون، فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال أيضا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون jemaah sholat Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa dalam khutbah Jumat tidak lepas dari wasiat iman takwa kepada Allah. Bahkan wasiat tersebut dijadikan salah satu rukun. Artinya bila mana ada khutbah Jumat tidak ada wasiat iman takwa kepada Allah, maka sebagian besar ulama kompak sepakat menyatakan bahwa khutbah Jumatnya tidak sah, yang berdampakkan negatif terhadap 2 rakaat sholat Jumat. Lalu kenapa wasiat itu menjadikan khutbah Jumat sah bila terbaca dan tidak sah bila ditinggalkan? Jawaban atau alasan diantaranya adalah dikarenakan wasiat tersebut mempunyai makna. Di sana ada faedah yang super positif. Hanya karena keimanan dan ketakwaan kita seluruh umat manusia yang bisa meraih sebuah kebahagiaan dunia, kebahagiaan kelak di akhirat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, khususnya pribadi saya sendiri, berusaha meningkatkan kualitas iman takwa kepada Allah menjadi harapan besar. Dengan keimanan dan ketakwaan yang siang hari ini kita wujudkan, mudah-mudahan dan semoga kita selalu mendapat lindungan Allah. Dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat, mendapat cinta, kasih sayang serta ridho Allah, dan semoga pula kelak kita mendapat syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, berangkat dari 2 ayat tersebut adalah Allah berjanji orang yang cinta membaca sejarah, mengkaji ulang sejarah Nabi Rasul yang telah banyak tertulis di dalam Al-Quran, maka janji Allah manufaktu bihi fu'adak. Allah mengukuhkan, menguatkan, bahkan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti saat-saat sekarang dan hari Senin kemarin kita sudah mengulas sejarah bagaimana Nabiullah Ibrahim beserta keluarga. Terkait dengan keimanan, di mana keimanan tersebut
tersembunyi, tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Iman dan takwa tersimpan dalam hati kita masing-masing. Sementara kalau kita mau mengacu pada penjelasan yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, ternyata ada 3 karakter macam hati. Ada 3 model hati yang ada pada manusia. Hati yang pertama disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Kemudian yang kedua, manusia ada yang memiliki qalbun marid, yang hatinya berpenyakitan. Dan hati yang ketiga ini yang sangat amat kita harapkan untuk kita dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah adalah qalbun salim, hati yang damai. Apa sih qalbun mayyit, hati yang mati? Surat Al-Baqarah, insyaallah ayat yang ke-6, Allah memberikan sebuah penjelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir sawa'un 'alaihim, sama saja buat mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, baik mereka itu dikasih tahu ataupun tidak. Di mana letak kesamaannya? La yu'minun, mereka tetap tidak mau iman kepada Allah. Ambil contoh kecil saja, peristiwa kisah atau kisahul Mi'raj, Isra wal Mi'raj baginda Rasul. Setelah selesai baginda Rasul menjelaskan peristiwanya, akan tetapi orang-orang kafir Quraisy berbagai macam dan berbagai model gaya tidak menerima terhadap peristiwa tersebut. Ada yang memegang sandalnya dipukul-pukulkan kepala, ada yang jubah sorbannya dilempar ke atas, bahkan ada yang mengatakan Muhammad gila, karena hatinya tidak mau menerima peristiwa tersebut. Sedangkan dalam Al-Quran kata Allah, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya dan seterusnya. Dikasih tahu ataupun tidak, kalau hati manusia itu mati, maka tidak mau menerima. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir. Nabi Ibrahim pun setelah dibakar oleh Raja Namrud tidak terbakar, bahkan tidak wafat Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan bahwa Ibrahim tukang sihir. Inilah qalbun mayyit yang disebut dengan hati yang mati. Lalu kenapa hati mereka itu mati? Ayat berikutnya kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'alim. Mereka hatinya dikunci oleh Allah, pandangan matanya ditutup dengan pemandangan-pemandangan yang baik, pemandangan-pemandangan yang indah, pemandangan-pemandangan yang menimbulkan pahala. Dan mulutnya pun tertutup, telinganya tersumbat dari kalimat-kalimat yang mengandung pahala. Bahkan dalam konteks keterangan lain, orang yang hatinya mati kalau mendengar kalimat-kalimat thayyibah seperti bacaan Al-Quran, istighosah yang disenandungkan,
nasihat-nasihat tausiah ceramah baginda Rasul, telinganya ditutup sambil lari terbirit-birit akibat qalbun mayyit, hatinya mati. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Anehnya di antara mereka yang hatinya mati, ada yang mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, pada hakikat dan yang sebenarnya mereka tidak beriman. Cuma mereka itu yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka hanya sekedar menipu. Siapa yang ditipu? Allah. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman juga ditipu. Terkadang kita pun kena tipuan oleh hati orang yang qalbunya atau hatinya mati. Bahasa sekarangnya, penipu bisa dilakukan secara menyusup. Terkadang orang yang beragama non-muslim masuk di pondok pesantren. Banyak kejadian semacam ini. Beberapa tahun yang lalu, Yai Basori Alwi Malang pernah punya santri yang bukan orang Islam. Penyusup. Terkadang pura-pura masuk Islam mau jadi mu'alaf, cuma ada tendensi karena perempuan yang dicintai adalah perempuan muslimah. Setelah dinikahi, kembali ke agama yang semula. Ini adalah yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka itu adalah menipu Allah dan menipu orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Betul, memang ada yang sungguhan masuk Islam, akan tetapi tidak lepas, tidak jarang daripada sekedar menipu. Ayyuhal hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah tipuan mereka itu akan menjadi senjata makan Tuhan, akan kembali kepada dirinya sendiri. Itulah hati yang mati. Yang kedua, di antara manusia ini ada yang mempunyai hati yang hatinya berpenyakitan. Apa sih penyakit tersebut? Pada garis besarnya penyakit ada dua. Ada penyakit yang bisa kita obati melalui medis, melalui alternatif, minum ramuan, suntik pada dokter dan lain sebagainya, seperti diabetes, jantung. Akan tetapi penyakit yang disebut penyakit hati kadang-kadang gampang, kadang-kadang sulit, sesuai dengan hidayah yang Allah berikan. Penyakit hati diantaranya adalah iri, dengki, congkak, sombong, takabur, bahkan sum'ah, pamir, riya. Itu penyakit hati. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah perintahkan untuk membersihkan hati kita, terutama hati saya pribadi, dengan memperbanyak kalimat, membaca kalimat Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, perbanyak baca Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Kok malah dijauhin? Akibatnya penyakit hati yang dibiarkan, akhirnya hatinya menjadi mati. Itulah penyakit. Konon ada sebuah kisah dalam salah satu kitab, Imam Asy-Syibai menyatakan ada seorang yang diangkat menjadi kekasih Allah, di mana orang tersebut tatkala keluar di musim panas, di atasnya mendung, dipayungi oleh Allah dengan mendung sehingga tidak kepanasan. Tatkala keluar musim hujan, Allah memisah turunnya hujan sehingga dia tidak basah. Suatu saat beliau keluar menuju salah satu tempat. Ternyata dan delalah di belakang ada orang yang mengaku hatinya berlumuran dosa, dan takjub kepada orang yang menjadi waliullah tersebut. Tahu kalau beliau itu adalah kekasih Allah. Dia adalah orang yang keluar panas tak kepanasan, keluar musim hujan tak basah.
aku ingin berteduh. Barangkali aku mendapat barokah beliau, kata orang yang mengaku banyak dosa. Saat ini pula aku tobat kepada Allah. Akhirnya sampai di satu belokan, si waliullah tersebut hati ujubnya muncul. Tahu kalau di belakang ada orang yang mengikuti, sehingga hatinya mengatakan, aku hebat. Kalau aku keluar musim panas, tak kepanasan mendung di atasku. Musim hujan pun tak basah, Allah menghindarkan air jatuh pada tubuhku. Muncul sifat ujubnya. Beloklah ke arah kanan si waliullah. Ternyata apa yang terjadi, mendung balik arah, tidak mengikuti si waliullah tersebut. Justru balik arah, mengikuti orang yang mengaku berlumuran dosa, ikut ke sebelah kiri. Seketika itu pula kewaliannya dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena ujub penyakit hatinya muncul. Dan seketika itu pula orang yang mengaku berlumuran dosa, taubatan nasuha dari hati yang paling dalam, seketika itu pula dalam kisah diceritakan diangkat menjadi kekasihnya Allah. Maka disitulah pentingnya kita mengasah hati agar hati kita tetap istiqomah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hati ada yang dimiliki oleh diantara kita adalah qalbun salim, hati yang selalu damai. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. As-Syu'ara ayat 89 dan seterusnya. Nanti di padang mahsyar semua orang-orang sama-sama bingung menghadapi siksaan di padang mahsyar, yang ayah lupa anak, anak tidak ingat ayah, suami lupa istri, istri lupa suami, apalagi terhadap pangkat, jabatan, harta dan kekayaan. Bingung menunggu kapan Allah memutuskan di mana tempatku, surgakah aku ataupun nerakakah aku. Menunggu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang pada saat itu menghadap Allah dengan membawa hati yang damai. Bagaimana hati yang damai? Dulu waktu hidup di dunia, hatinya tidak ada dendam, hatinya tidak ada riya, tidak ada pamer, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada congkak, tidak ada sombong. Sombong karena kekayaannya tidak, sombong karena harkat, pangkat jabatannya tidak, sombong karena kealiman, kecerdikan, kepandaian tidak. Diganggu oleh orang los, difitnah orang los, ditolimin oleh orang los. Yang penting aku berada di jalur sesuai dengan aturan Al-Quran dan Al-Hadis yang benar. Aku tidak peduli diapakan oleh orang. Kelak di padang mahsyar orang yang punya qalbun salim seperti itu menghadap Allah, orang itu senyum bahagia, bangga. Kenapa? Wa usrifatil jannatu lil muttaqin, karena pada saat itu telah dibisikin oleh Allah, disitulah tempat kamu, surga ditampakkan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang memiliki qalbun salim di padang mahsyar senyum, sementara orang lain sama galau dengan menerima siksaan di padang mahsyar. Harapan besar, mudah-mudahan khutbah singkat di siang hari ini menjadi sebuah motivasi, khususnya terhadap pribadi saya sendiri, dengan doa mudah-mudahan kita, anak keturunan kita yaumil qiyamah oleh Allah diridhai dan diberi qalbun salim, hati yang damai. Amin ya rabbal alamin. A'adallah wa iyyakum min adzabil qabri wal qiyamah wa dakhalna wa iyyakum fi darin na'im. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan ta'imin. Allah
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي يغفر ويحسن الآدم الإيمان والتقوى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب واحد بلا مثال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. اللهم ارفع عنا الولاء والوباء والبلاء والزنا والزلازل والامتحان مع ظهر بيننا وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عام، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.